Jadi gue tuh lagi bingung, lagi bimbang, apa gue masih tetap harus mempertahankan passion gue di dunia motor, apa mending rehat aja dulu gitu ya. Istilahnya pensi dulu sejenak, pensiun dulu. Ntar mungkin kalau gue udah punya hasrat pengen motoran lagi, ya bisa lah terjun lagi kapan-kapan. Guys, welcome back again with me. Udah lama banget gua nggak bikin video ya, karena gua sibuk banget belakangan ini, dan gua juga banyak kegiatan selain harus bikin video. Tapi kebetulan karena sore hari ini cuacanya juga cerah, terus gua juga lagi nggak ada kegiatan, jadi gua putusin buat riding bareng Sikuro, karena udah lama juga gua nggak riding pakai Sikuro. Jadi ini ceritanya gue cuma lagi manasin mesinnya aja guys, sambil jalan-jalan. Kalian juga apa sih namanya, riding sore-sore itu, ride ya, afternoon ride. Dan seperti biasa, gue kali ini sendirian, karena udah lama juga gue nggak ada acara sama anak-anak klub, sama anak-anak gas. Mungkin kalau nggak salah gas tuh anniversary Agustus, jadi gua ada event lagi ntar bulan depan, karena sekarang ini kebetulan masih bulan Juli, masih 1 bulan lagi. Justru di sini gua tuh lagi mikir-mikir guys, lagi bimbang gitu ya. Bimbang kenapa? Karena kebetulan sekarang gua tuh lagi jarang banget motoran, jarang banget riding, dan jarang banget pakai Sikuro ini gitu. Karena untuk harian tentunya gue pasti lebih pilih pakai motor matic kan. Terus juga gue juga bingung juga antara Sikuro sama si Renji, kan harus hidup dua-duanya gitu ya. Sementara kalau nggak dipakai kan kakinya tekor, nanti ya sayang juga. Jadi gue tuh lagi bingung, lagi bimbang, apa gue masih tetap harus mempertahankan passion gue di dunia motor, apa mending rehat aja dulu gitu ya. Istilahnya pensi dulu sejenak, pensiun dulu. Ntar mungkin kalau gue udah punya hasrat pengen motoran lagi, ya bisa lah terjun lagi kapan-kapan. Gue tuh sebenarnya ada niatan pensiun motoran tuh setelah event ulang tahun tuh sih, karena kalau itu sayang banget kalau dilewatin kan, momen rame-rame bareng teman-teman. Dan juga karena mungkin gue udah punya berbagai kesibukan yang lain, maka itu dia gue jadi jarang motoran guys. Jadi gimana ya, apa gue jual aja gitu Sikuro ini? Dan kalaupun gue mau jual pun, gue sebenarnya mau jual santai aja sih. Gue mau jual dia ini di angka, gue mau open harga di angka 110 juta aja, di harga normal. Gue mau jual santai karena gue juga nggak BU, karena gue juga cuma pengen dia tetap terurus dan terawat gitu. Karena di gue sekarang lagi banyak demenya gitu kan. Kenapa JetX 250R gue rekomendasiin kalian buat beli motor 4 silinder itu buat di Indonesia, terutama di daerah perkampungan kayak gue ya, karena gue kan kebetulan tinggal di daerah perkampungan. Gue rekomendasiin buat kalian motor 4 silinder tuh JetX 25R. Kenapa? Karena kalau misal gue bisa beli R6, misal, atau bisa beli H2 lah, atau bisa beli motor 4 silinder yang lain di atas JetX 25R, hitungannya menurut gua nggak worth it ya. Nggak worth it tuh karena ya tentu karena harganya yang mahal banget, di atas 100 jutaan. Dan kedua, kalau kita beli motor yang 600 cc ke atas, itu sayang banget guys kalau cuma buat dipakai di jalanan kita.
jalan yang bener-bener jalannya kosong, nggak ada lobang, nggak banyak orang nyebrang. Sementara di tempat gua tinggal nih kan istilahnya padat penduduk ya, terus juga jalannya kecil, cuma muat buat 2 mobil. Itulah kenapa menurut gua GTX 25R itu motor 4 silinder paling worth it buat dipakai di Indonesia. Ya kecuali kalau kalian tinggal di kota-kota gede kayak Jakarta gitu kan, jalannya luas tuh, bahkan ada jalur satu arahnya. Itu baru enak buat pakai motor-motor kayak R6, R1 gitu-gitu kan. Kalau di jalan perkampungan kayak gini guys, nyampe gigi 3 juga ya udah alhamdulillah gitu. Sementara juga kan kalau di perkampungan gini nggak ada bengkel resminya guys. Mau ke bengkel tuh jauh banget, harus ke kota dulu. Itu dia alasannya kenapa gue pertimbangin beli GTX aja dibanding motor 4 silinder yang lain. Terus juga guys, disaraninnya kan buat isi bahan bakarnya kalian harus isi pakai Pertamax turbo, diusahakan ya. Sementara di daerah gua, kalau gua mau ke pom gede yang ada Pertamax turbonya, itu makan waktu sekitar 40 menit. Bayangin kalau misal gua cuma mau ngisi bensin jauh-jauh, boro-boro buat ngisi kan, udah habis di jalan duluan. Apalagi kalau gua up ke motor yang cc-annya lebih dari 250 cc, wah makin gila, gua dompet makin kering. Jadi gitu, apa mungkin gua pertimbangin aja buat pensiun dulu, terus kita jual dulu si Kuro ini, dan kalau ada rezeki lagi kita bisa ya cari penggantinya nanti di masa depan gitu ya. Lumayan kan, 110 juta bisa dipakai buat modal nikah, bisa dipakai buat buka usaha. Ya tapi paling buat modal buka usaha sih, karena kalau buat nikah anjir gua jomblo. Nikah sama siapa? Sama sapi. Terus juga tapi sebenarnya gue juga masih sayang sih sama si Kuro ini. Masih pengen berlama-lama sebetulnya. Masih pengen menikmati raungan ya. Karena nggak munafik kan, kita orang-orang beli GTX 25R ini buat dengerin suaranya kan guys, bukan buat apa-apa, bukan buat kebut-kebutan, bukan buat balap-balapan. Mungkin 80% orang-orang beli GTX itu cuma buat dengerin suaranya doang. Itu sih menurut gua. Makanya itu gua bilang worth it buat di daerah perkampungan kayak gini, karena kita nggak bakal bisa kebut-kebutan. Dan memang gua orangnya bukan orang yang tipe suka kebut-kebutan ya, jadi motor ini cocok lah buat gua yang cuma penikmat suara. Balik lagi ke selera, tapi itu ya selera gue ya kayak gini gitu. Jadi ya gitu guys, sebenarnya gue di video ini cuma mau curhat soal kebimbangan gue. Apa gue mau jual santai si Kuro ini atau tetap main motor atau tetap gimana. Jadi ya kita lihat dulu dah ke depannya kayak gimana situasi ke depannya akan datang. Oke guys, jadi segitu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel gue ya guys. Oke, makasih buat udah yang nonton. Makasih buat yang udah nonton. See you on the next video.